Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasyania Litausa Al-Arzak dari kelas BSA 6B akan menjawab pertanyaan UTS analisis wacana yang telah diberikan oleh Bu Asna Adriani selaku dosen pengampu mata kuliah analisis wacana. Berikut penjelasan jawaban dari saya. Soal yang pertama yaitu bagaimana kedudukan analisis wacana dalam studi linguistik? Jelaskan. Yang pertama yaitu analisis wacana dengan fonologi. Abdul Khair menjelaskan bahwa fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Wacana adalah kajian yang meneliti dan mengkaji bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hubungan antara fonologi dan wacana adalah sebagai berikut. Yang pertama, fonologi maupun wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya adalah fonologi mengkaji struktur bahasa, khususnya dalam bunyi bahasa. Sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidahnya. Secara hierarki, fonologi merupakan bagian terkecil dalam wacana. Dalam mengkaji wacana, teori tentang bunyi-bunyi bahasa sangat diperlukan, sebab fonologi merupakan ilmu dasar dari ilmu bahasa lainnya. Yang kedua yaitu fonologi dan wacana sama-sama mengkaji bahasa dalam bentuk lisan. Hanya saja yang membedakan adalah fonologi tidak mengkaji bahasa dalam bentuk tulisan, sebab yang menjadi objeknya hanyalah bunyi-bunyi bahasa yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan wacana mengkaji naskah-naskah yang berbentuk tulisan. Yang kedua yaitu analisis wacana dengan morfologi. Wijayana menjelaskan bahwa morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk morfem dan penggabungannya untuk membentuk satuan lingual yang disebut kata polimorfemik. Hubungan morfologi dengan wacana adalah sebagai berikut. A. Morfologi dan wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja, sama dengan fonologi, morfologi juga mengkaji struktur bahasa, khususnya pembentukan kata. Sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Secara hierarki, morfologi merupakan tataran terkecil kedua dalam wacana. Dalam mengkaji wacana, teori tentang pembentukan kata sangat dibutuhkan, sebab wacana berbentuk naskah itu terbentuk dari susunan kata demi kata yang memiliki makna. Yang kedua, morfologi yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kata sangat berhubungan dengan wacana, karena dalam wacana harus tepat dalam memilih kata-kata sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh wacana tersebut. Yang ketiga yaitu analisis wacana dengan sintaksis. Ramlan menjelaskan bahwa sintaksis adalah cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Sedangkan Krida Laksana dalam tarikan menjelaskan bahwa wacana atau discourse adalah satuan bahasa terlengkap. Dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk wacana yang utuh, misalnya novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap.
Hubungan antara analisis wacana dengan sintaksis adalah sebagai berikut. A. Sintaksis dan wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja, sama dengan fonologi dan morfologi, sintaksis juga mengkaji struktur bahasa, khususnya dalam pembentukan kalimat. Sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Secara hierarki, sintaksis merupakan tataran terkecil ketiga dalam wacana. Yang B, sintaksis yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kalimat sangat berhubungan dengan wacana. Karena dalam mengkaji wacana, teori tentang pembentukan kalimat sangat dibutuhkan. Sebuah wacana dapat dikatakan baik apabila hubungan antara kalimat-kalimatnya kohesi dan koheren. Yang keempat, yaitu analisis wacana dengan semantik. George dalam tarikan secara singkat dan populer menjelaskan bahwa semantik adalah telaah mengenai makna. Hubungannya dengan wacana adalah baik semantik maupun wacana sama-sama mengkaji makna bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya adalah semantik mengkaji makna leksikal bahasa atau makna linguistik, sedangkan wacana mengkaji makna konstekstual atau implikatur dari ujaran-ujaran atau teks-teks. Yang kelima, yaitu analisis wacana dengan pragmatik. Levinson dalam bukunya yang berjudul Pragmatics memberikan beberapa batasan tentang pragmatik. Beberapa batasan yang dikemukakan Levinson mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Dalam batasan ini, berarti untuk memahami pemakaian bahasa kita dituntut memahami pula konteks yang mewadahi pemakaian bahasa tersebut. Batasan lain yang dikemukakan Levinson mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian tentang kemampuan pemakai bahasa untuk mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks yang sesuai dengan kalimat-kalimat itu. Hubungan antara pragmatik dengan wacana adalah sama-sama mengkaji makna bahasa yang ditimbulkan oleh teks. Yang keenam, yaitu analisis wacana dengan filologi. Filologi adalah bahasa, kebudayaan, dan sejarah bangsa yang terekam dalam bahan tertulis seperti peninggalan naskah kuno linguistik, sejarah, dan kebudayaan. Hubungan wacana dengan filologi adalah filologi dan wacana sama-sama mengkaji bahasa dalam bentuk teks atau naskah. Perbedaan keduanya terletak pada tema atau topik teks atau naskah tersebut. Filologi mengangkat topik yang khusus membahas tentang sejarah, sedangkan wacana mengangkat topik yang lebih umum dari segala aspek sosial kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, yaitu analisis wacana dengan semiotika. Semiotika adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna bahasa yang ditimbulkan dari tanda-tanda bahasa. Hubungannya dengan wacana adalah baik wacana maupun semiotika sama-sama mengkaji tentang makna bahasa. Hanya saja, semiotika mengkaji makna bahasa berdasarkan ikon, simbol, atau indeks, sedangkan wacana mengkaji makna tuturan maupun ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh masyarakat tutur. 8. Analisis wacana dengan psikolinguistik. Psikolinguistik adalah suatu studi mengenai bagaimana penggunaan bahasa dan perolehan bahasa oleh manusia. Dari definisi ini terlihat ada dua aspek yang berbeda, yaitu pertama, perolehan yang menyangkut bagaimana seseorang, terutama anak-anak belajar bahasa. Dan kedua adalah penggunaan, yang artinya penggunaan bahasa oleh orang tua normal. Hubungannya dengan wacana adalah dalam penyusunan wacana, topik atau tema yang diangkat
ataupun ujaran-ujaran yang dihasilkan berdasarkan kondisi psikis manusia. Kondisi psikis ini merupakan salah satu konteks yang dapat mendukung peneliti dalam memaknai suatu ujaran. Yang terakhir yaitu analisis wacana dengan sosiolinguistik. Wijana menjelaskan bahwa sosiolinguistik sebagai cabang linguistik memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak lagi sebagai individu, akan tetapi sebagai masyarakat sosial. Soal yang kedua, sebutkan urgensi dan tujuan analisis wacana. Dan apa yang terjadi bila kita tidak memahami analisis wacana? Manfaat Anawa adalah untuk memahami suatu bahasa yang tentu bermanfaat dalam proses belajar bahasa dan perilaku berbahasa serta meningkatkan pemerolehan kompetensi komunikatif. Anawa memungkinkan untuk melihat bagaimana pesan diorganisasikan, digunakan, serta dipahami. Tujuan Anawa adalah untuk mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengonstruksi wacana, memproduksi wacana, memahami wacana, dan melambangi suatu hal dalam wacana. Tujuan Anawa adalah untuk memberikan wacana atau sebagai salah satu eksponen bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Akibat jika tidak bisa memahami wacana yaitu A. Kurang bisa mengembangkan ide atau gagasan. Yang B. Kurang menguasai ejaan. C. Kurang menguasai struktur kalimat atau SPOK. Yang D. Kurang mempunyai keterampilan membaca atau menulis. Dan yang terakhir, terkadang kurang paham dengan apa yang ditulisnya sendiri. Soal yang ketiga, apa perbedaan antara Anawa lisan dengan Anawa tulis? Sebutkan kriteria masing-masing. Perbedaan antara Anawa lisan dengan Anawa tulis adalah wacana lisan disampaikan secara lisan melalui media lisan, sedangkan wacana tulis disampaikan secara tertulis melalui media tertulis. Kriteria Anawa lisan yaitu wacana lisan memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. Wacana lisan sulit diulang, dalam arti mengulang hal yang sama dengan ujaran pertama. Wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. Wacana lisan biasanya lebih pendek dari wacana tulis. Wacana lisan juga melibatkan unsur kebiasaan atau pengetahuan yang telah diketahui bersama. Kriteria Anawa tulis yaitu wacana tulis biasanya panjang dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. Wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasaannya. Wacana tulis biasanya memiliki unsur kebahasaan yang lengkap. Soal keempat, sebutkan pengertian dari wacana berikut ini beserta contohnya, yaitu wacana naratif, wacana deskriptif, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana hartatori, wacana humor, dan wacana argumentasi. Yang pertama, yaitu wacana naratif. Wacana naratif adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Contohnya, Doni terlambat ke sekolah hari ini karena ia bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 07:45. Sehingga ia ditegur oleh guru piket. Dan ketika masuk ke ruangan bahasa Inggris, ia dilarang masuk karena waktu pelajaran telah usai.
Yang kedua, yaitu wacana deskriptif. Wacana deskriptif adalah satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Contohnya, aku tidak lagi berada di kamarku, tetapi di suatu ruangan bersama-sama dengan sekelompok orang yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya. Bau asap tembakau memenuhi ruangan itu, tapi tak seorang pun kelihatan peduli. Kami semua duduk di kursi yang diatur membentuk sebuah lingkaran, mirip dengan ruangan diskusi. Semua tampak duduk tenang, semua kelihatan sedang menulis, dan tidak seorang pun yang kelihatan peduli pada orang lain di ruangan itu. Yang ketiga, yaitu wacana prosedural. Wacana prosedural digunakan untuk memberikan petunjuk atau keterangan bagaimana sesuatu harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kalimat-kalimatnya berisi persyaratan atau aturan tertentu agar tujuan kegiatan tertentu itu berhasil dengan baik. Contohnya, petunjuk penyajian energen. Tuang energen ke dalam gelas, tambahkan 150 ml air hangat. Aduk hingga merata, energen hangat siap dihidangkan. Yang keempat, yaitu wacana ekspositori. Wacana ekspositori bersifat menjelaskan sesuatu secara informatif. Bahasa yang digunakan cenderung denotatif dan rasional. Yang termasuk dalam wacana ini adalah ceramah ilmiah dan artikel di media massa. Contoh, mau mudah dapat kerja. Prinsip yang unggul yang mahal berlaku bagi dunia kerja. Pekerjaan unggul mudah mendapat kemudahan karena memiliki kriteria prima. Kriteria tersebut biasanya yaitu daya kerjanya tinggi, penuh tanggung jawab, tekun, hemat waktu, produktif, dapat berkomunikasi dengan baik, tidak bertele-tele, ahli, terampil, jujur, profesionalismenya, memiliki inisiatif dan kreasi tinggi, dapat bekerja dalam tim, tidak egois, dan tidak merasa paling biasa. Yang kelima, yaitu wacana hartatori. Wacana hartatori digunakan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar tertarik terhadap pendapat yang dikemukakan. Sifatnya persuasif. Tujuannya adalah mencari pengikut atau penganut agar bersedia melakukan atau paling tidak menyetujui pada hal yang disampaikan dalam wacana tersebut. Contohnya, mendidik agar anak berjiwa mandiri memang menjadi tantangan tersulit, apalagi banyak anak didik kita yang tumbuh dalam rutinitas. Mereka rutin berangkat ke sekolah, rutin mendengar keterangan guru, mengerjakan setumpuk PR, berbaju seragam, dan rutin diperiksa membaca buku paket yang belum tentu menarik. Akibatnya, kreativitas mereka pun menjadi rutin dan tidak optimal. Yang keenam, yaitu wacana humor. Wacana humor penyampaiannya dengan menggunakan implikatur percakapan. Implikatur percakapan adalah keterangan yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan penutur dapat berbeda yang dikatakan oleh penutur. Penggunaan implikatur percakapan akan menimbulkan kelucuan, kegelian, atau tertawa bagi mitra tutur yang dapat menangkap maksud yang disampaikan dalam wacana humor. Contohnya, pada teks yang terdapat pada stand-up komedi. Yang terakhir, yaitu wacana argumentasi. Wacana argumentasi merupakan satuan jenis wacana yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap sesuatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan yang logis.
Contohnya, menurut Iskandar, sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulus SMP langsung masuk SMA. Kalau memang lebih berbakat pada jalur profesi, sebaiknya memilih SMK. Dia mengingatkan sejumlah risiko bagi lulusan SMP yang sembarang melanjutkan sekolah. Misalnya, lulusan SMP yang tidak mempunyai bakat, minat ke jalur akademik sampai perguruan tinggi, tetapi memaksa masuk SMA. Dia tidak akan lulus UAN karena sulit mengikuti pelajaran di SMA. Tanpa lulus UAN, mustahil bisa sampai perguruan tinggi. Pada akhirnya, mereka akan menjadi pengangguran karena pelajaran SMA tidak memberi bekal untuk bekerja. Soal kelima yaitu sebutkan pengertian teks berikut ini beserta contohnya, yaitu teks fatik, teks ekspresif, teks konatif, teks metalinguistik, dan teks puitik. Yang pertama yaitu teks fatik. Apabila wacana itu bersumber pada saluran untuk memperlancar komunikasi, seperti wacana perkenalan dalam pesta. Bahasa berfungsi fatis atau fatik timbul dalam tuturan yang mengutamakan tersambungnya atau terbukanya jalur tuturan atau channel. Contoh ungkapan fatis yaitu ungkapan ketika sekedar mengisi kekakuan suasana atau untuk membuka pembicaraan, seperti mau kemana atau apa kabar. Jika bisa juga untuk ungkapan ketika mengakhiri pembicaraan di telepon, seperti sudah dulu ya, dan ungkapan untuk meyakinkan sesuatu, misalnya oh ya, terus. Yang kedua yaitu teks ekspresif. Bahasa yang digunakan untuk meluapkan atau menyampaikan ekspresi si penutur kepada diri sendiri atau khalayak ramai dengan maksud dan tujuan tertentu. Fungsi bahasa ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan emosi, keinginan, kebahagiaan, kesedihan, penyampaian pesan. Contohnya, aduh, perutku mual. Ya ampun, dia lucu sekali. Contoh di atas merupakan ungkapan tentang rasa sakit dan rasa kagum. Yang ketiga, yaitu teks konatif. Teks konatif merupakan teks yang melibatkan penerima dalam penyampaian pesan. Keterlibatan tersebut dapat secara langsung, secara tidak langsung, dan campuran antara keduanya. Keterlibatan secara langsung biasanya menggunakan kata ganti orang pertama atau kata-kata ajakan. Sementara itu, keterlibatan secara tidak langsung biasanya kata-kata yang digunakan tidak sederhana karena pengirim harus mengetahui terlebih dahulu perhatian, kesenangan, atau budaya penerima. Contohnya terdapat pada teks iklan dan teks politik. Yang keempat yaitu teks puitik. Teks puitik berorientasi pada kode dan makna secara simultan. Artinya, kode kebahasaan dipilih secara khusus agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan si penutur. Biasanya, tuturan akan menimbulkan nilai rasa seni yang unik, menggelitik, berbau metafora, dan lain-lain. Contohnya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Bentuk ujaran ini lebih menekankan kode kebahasaan dan makna sekaligus. Mengingat setiap penutur bahasa Indonesia yang mempunyai kemampuan yang memadai akan memahami arti ujaran itu, meski makna ujaran tidak berhubungan dengan bentuk ujaran. Kata-kata yang dipilih tersebut hanya mempertimbangkan rima atau persamaan bunyi semata dan bukan kepada makna dari kata-katanya. Yang ketujuh yaitu teks metalinguistik. Teks metalinguistik ini berfokus pada kode dan digunakan untuk menyatakan sesuatu tentang bahasa. Contohnya, bahan bakar fosil diantaranya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Bila dibakar, maka akan menghasilkan
SO2 dan NOx sebagai penyebab utama keasaman dalam air hujan. Penghasil SO2 dan NOx terbesar adalah pembangkit tenaga listrik dan industri yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Sekian penjelasan dari saya mengenai soal UTS analisis wacana yang telah diberikan oleh Bu Asna Andriani selaku dosen pengampu mata kuliah analisis wacana. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.